Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Aditya Nurahid. Di sini saya selaku tim pro dari mosi penerapan metode omnibus dalam perundang-undangan di Indonesia memiliki manfaat efisiensi dalam pembuatan kebijakan, tetapi juga menimbulkan tantangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi publik. Perlu kita ketahui, Omnibus Law adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, kebijakan ini menuai banyak pro dan kontra. Di sini saya selaku tim pro tentu saja akan memberikan argumen-argumen pendukung terhadap mosi tersebut. Yang pertama, adanya Omnibus Law ini dapat meningkatkan investasi. Omnibus Law dirancang untuk menyederhanakan regulasi dan mempermudah proses perizinan, yang diharapkan dapat menarik lebih banyak investor asing dan domestik. Dengan adanya investasi yang masuk ini, diharapkan akan tercipta lebih banyak lapangan kerja yang dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Selain itu, investasi yang masuk ini juga diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur di Indonesia menjadi lebih baik, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Omnibus Law ini dapat menyederhanakan regulasi di Indonesia. Omnibus Law sendiri menggabungkan berbagai peraturan menjadi satu undang-undang yang dapat mengurangi birokrasi dan mempercepat proses bisnis. Yang terakhir adalah dukungan untuk UMKM. Beberapa ketentuan dalam Omnibus Law memberikan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk kemudahan akses permodalan dan pelatihan. Sebelumnya perkenalkan, saya Deddy Guy Prasojo dengan NPM 2410601015 selaku pembicara kedua dari tim Yusril Ihza Mahendra. Dalam mosi kali ini yaitu penerapan metode Omnibus Law dalam perundang-undangan di Indonesia memiliki manfaat efisiensi dalam pembentukan kebijakan, tetapi juga menimbulkan tantangan terhadap prinsip demokrasi. Omnibus Law sendiri adalah konsep legislasi yang menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu undang-undang dengan tujuan menyederhanakan regulasi dan mengatasi tumpang tindih hukum. Mengingat di Indonesia ada lebih dari 50.000 undang-undang dan tidak sedikit yang saling kontradiksi dan tumpang tindih. Oleh karena itu, kami menyatakan pro terhadap mosi yang ada kali ini, dan tentunya ada beberapa alasan diantaranya. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Banyaknya regulasi yang tumpang tindih menyebabkan enggannya investor untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia karena tertahan dan enggan mengurus regulasi yang berbelit di Indonesia. Adanya Omnibus Law sangat membantu dengan menyederhanakan undang-undang yang saling tumpang tindih dan menyederhanakan regulasi guna mendorong investor untuk berinvestasi di Indonesia. Adanya investor asing sangat menguntungkan di sektor ekonomi karena akan membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Kemudian alasan yang kedua, Omnibus Law mengusung pendekatan sederhana, cepat, dan mencakup berbagai bidang penting seperti ekonomi, ketenagakerjaan, dan tentunya investasi. Oleh karena itu, Omnibus Law sangat membantu meluruskan atau membentukkan regulasi yang saling tumpang tindih dan saling kontradiksi. Kemudian yang ketiga, Omnibus Law selaras dengan teori hukum pembangunan yang diajukan oleh Profesor Mokhtar Kusumatmadja, yang pada intinya hukum adalah sebagai sarana pembaharuan di masyarakat. Tiga alasan tersebut cukup menjadi fondasi kami untuk pro terhadap mosi kali ini. Indonesia menggunakan sistem hukum yang berpedoman pada hukum tertulis. Jika regulasinya atau hukum yang sangat banyak dan tumpang tindih, maka tidak akan efektif dan efisien dan akan menghambat pembangunan masyarakat. Jadi 3 poin di atas menjadi landasan kami pro mendukung mosi kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Robin Nizar Ahmad Dali Suprapto dengan NPM 2440601166 dengan membawakan mosi debat Omnibus Law sebagai pihak pro. Omnibus Law dapat menyederhanakan tumpukan regulasi yang saling tumpang tindih sehingga memudahkan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang lebih efisien dan mencapai tujuan. Karena selama ini terjadi tumpang tindih regulasi di negara kita, yaitu negara Indonesia, sehingga diperlukan lagi langkah-langkah untuk dilakukan Omnibus Law, yaitu penyederhanaan hukum. Kenapa pemerintah diharuskan melakukan Omnibus Law? Yaitu terdapat 4 poin dari saya, yaitu yang pertama mencapai kepastian hukum, yang kedua yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga tidak ada kekacauan di dalam tata kelola atau tata niaga dengan menyederhanakan aturan
Sektor usaha dapat tumbuh lebih cepat yang pada gilirannya akan mendongkrak perekonomian nasional. Yang ketiga yaitu menarik minat investor. Dengan Omnibus Law, peraturan yang ada tidak membingungkan para investor karena peraturan tumpang tindih yang ada sebelumnya itu bisa menghambat datangnya para investor masuk ke negara kita dengan memudahkan investor yang masuk, sehingga kondisi tersebut dapat membuka peluang kerja terutama dalam sektor industri. Poin keempat yaitu memberikan kemudahan perizinan yang masuk dalam ranah pelayanan publik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.